Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa gitu, untuk saudara kita, orang tua kita, guru kita, dan sahabat kita yang kalian cintai. Nah, semoga dari selesai dari belajar ini, semoga ilmunya bermanfaat, ilmunya berkah, bisa berbagi kepada orang gitu. Karena kita berbagi juga mendapatkan pahala juga. Nah, sebelum memulai kita jangan lupa kita baca surah Al-Fatihah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bila hadiniya walikum sholihah. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tahu nggak kakak di sini untuk menyampaikan materi apa? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Kakak di sini akan menjelaskan tentang akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Nah, ada yang tahu akhlakul karimah apa? Kalau ada yang tahu, nggak apa-apa, sampaikan aja. Gitu. Nggak ada? Nggak ada. Oke. Akhlakul karimah itu akhlak yang terpuji, yang disukai sama Allah SWT, yang dianjurkan kita untuk mempunyai akhlakul karimah itu. Nah, contoh dari akhlakul karimah itu apa? Kita harus menjadi orang yang sabar, berbuat baik kepada orang, kepada tumbuhan, kepada hewan. Itu harus kita berbuat baik. Kenapa? Kita merusak tumbuhan aja sama aja kita merusak alam, sama aja kita merusak ciptaan dari Allah SWT. Hewan juga makhluk hidup. Kita harus jaga juga gitu. Misalnya kita nih kebanyakan nih ya, orang pelihara hewan gitu, mengabaikan gitu, terus hewannya mati. Nah, itu dosa juga gitu. Jadi makanya kita harus benar-benar, kalau bisa kita punya peliharaan hewan, kita benar-benar harus merawatnya dengan sebaik mungkin gitu. Nah, terus habis itu apa? Adab. Nah, adab, pernah belajar adab nggak? Ke guru gitu, maksudnya materi di sekolah gitu. Pernah. Oke. Berarti tahu dong adab itu harus gimana? Tahu kan? Nah, adab itu wajib, perlu. Kebanyakan orang yang paling adab gitu. Kenapa sih orang tuh tinggi ilmu tapi adabnya nggak ada? Tuh ada banyak, tapi sedangkan ilmunya sedikit tapi adabnya tinggi, itu sangat mulia banget, itu sangat bagus, itu kita harus contoh gitu. Karena innama bismillahirrahmanirrahim, innama buistuliat utami makarahna ahlak, dengan diutusnya aku Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak. Nah, jadi kita harus benar-benar kita harus baik kepada orang tua, kepada orang lain yang lebih tua, kepada guru, itu kita harus baik. Nah, dari itu contoh dari akhlak mazmumah. Nah, contoh dari akhlak mazmumah itu apa? Itu akhlak tercela. Nah, akhlak tercela apa aja? Tahu kan pasti akhlak tercela mah, misalnya gibah. Nah, itu kan biasanya mau cewek cowok pasti nggak luput dari kata ngomongin orang, pasti gibah pasti. Ngumpul rame, ngomonginnya pertama beda, nanti kesononya ngomongin orang, itu dosa jariah. Nah, itu nggak boleh, itu hilangin. Sombong, ria, nah itu paling melekat banget, itu udah sombong sama orang lain, ria, nah udah itu gitu. Nah, terus gimana kita di sini untuk benar-benar menyempurnakan sebuah adab kita, biar adab kita bagus, biar alat terpuji kita bagus gitu. Nah, kebanyakan orang kan salim aja, kebanyakan orang pada salah gitu, adabnya kurang bagus itu. Emang salim itu termasuk adab, tapi gimana cara kita adabnya lebih sopan lagi gitu. Udah tahu kan kalau misalnya adabnya untuk salim sama guru atau orang tua gitu. Jadi contohnya itu kalau misalnya kita untuk saling kepada orang tua, itu kita harus menyamperi, jangan kita mungkin gitu. Kalau orang tua lagi duduk, tapi kita harus ikut duduk juga, nyamperin tangan.
ke orang tua kita juga. Itu adab yang paling bagus gitu. Nah, sebelum kita mau pergi mengaji, belajar ataupun ke sekolah, kita minta restu, minta keberkahan biar ilmu kita berkah didapat, biar lancar gitu, biar kita tuh ilmunya berkembang gitu, biar kita bisa jadi orang yang berguna juga gitu. Nah, ada riwayat dari Quran Al-Azam ayat 21 itu dia tentang mencontohkan kebaikan dari Rasulullah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liyanzurakallah yaumil akhir wa zakallahu katsirah. Nah, artinya itu sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah untuk kalian untuk contoh yang baik. Nah, dari maksudnya Rasulullah itu kenapa contoh yang baik? Kita untuk bisa menyatu kepada Allah, untuk bisa kita mendekatkan kepada Allah. Nah, dari kita mendekatkan kepada Allah itu gimana caranya? Sholat 5 waktu, memperbanyak zikir kepada Allah, Rasulullah gitu. Itu hal yang baik gitu. Nah, ya kalau di sini kakak mungkin ada contoh dari adab dari al-akhlakul karimah itu. Emang contohnya itu emang banyak al-akhlakul karimah yang baik-baik, tapi kakak ngambil di adabnya aja gitu, karena kan orang pasti menyampaikan adabnya gitu. Jadi kakak ngambil dari adabnya aja gitu. Jadi biar kita nih ngebangun dari sekarang adab kita untuk menjadi yang lebih bagus lagi gitu. Nah, kenapa kita itu harus perlu dengan adab kita? Karena kita pasti kepake di luar sana, pasti kita kepake, pasti akan dinilai orang juga, apalagi di pengajian pasti dilihatin sama guru kita, adab kita gimana, cara kita menghormati yang guru kita gitu. Pasti gitu. Kalau di pondok pesantren itu pasti dipakai. Kenapa? Kalau misalnya ada guru lewat, kita tuh diam lama nunduk. Kenapa? Itu menghormati juga. Itu adab yang baik juga kepada guru kita. Kita tuh tidak boleh membantah sama guru kita. Gitu. Kita harus sopan pada guru kita juga gitu. Makanya kita, kenapa kalau guru lewat kita harus minum gitu. Itu adab yang bagus gitu. Nah, terus juga kalau kita dipanggil sama guru kita nggak boleh muka kita dangakin ke guru kita, nggak boleh, kita nunduk juga itu. Jatuhnya itu kayak menantang guru kita gitu. Itu nggak baik gitu. Walaupun cuma kayak gini tetap aja itu nggak baik, itu akhlak tercela juga gitu. Nah, sampai di sini cukup ya kakak, sampai di sini materi kakak. Nah, mungkin dari sini ada yang mau ingin bertanya atau gimana, sharing-sharing aja gitu. Kakak open kok gitu, selalu open aja gitu. Jadi sharing-sharing gitu. Jadi gak usah takut lah, mau nanya aja gitu. Nanya apa aja tentang al-akhlakul karim atau akhlak mazmumah gitu. Kakak menyampaikan itu tentang adab aja gitu. Karena kan kalau sabar pasti orang emang harus sabar. Karena Allah pasti ngasih kita ujian, jadi kita harus sabar. Terus apa lagi, berbuat baik. Pasti semua orang berbuat baik kok, nggak mungkin enggak, tergantung dari kitanya gitu. Kita membagi teman aja itu berbuat baik, kita membantu orang yang lebih tua berbuat baik kan. Jadi semua orang pasti berbuat baik, bisa berbuat baik gitu. Nah, dari adab ini aja kakak yang ambil gitu. Ada yang mau ditanya? Ayo. Cara menghilangkan rasa sombong itu gimana sih? Sombong, oke. Rasa sombong itu agak susah gampang, tapi tergantung dari kitanya gitu. Karena yang masih gede aja masih pengen sombong karena udah ke bawah gitu. Nah, cara menghilangkan kesombongan itu kita harus, pertama kita harus tidak boleh untuk meninggi. Kenapa? Karena kebanyakan kalau kita meninggi itu ada berdampak kesombongan. Nah, yang kedua, ketika teman kita memuji kita, jangan kita meninggi lagi. Dan kita jadi jatuhnya itu kalau dipuji itu pasti kita bawahnya sombong.
ya kan? Jadi bisa aja dia tahu gue speknya ini misalnya HP-nya ini gitu. Nah, itu nggak boleh. Nah kalau kita dipuji orang, kita puji balik dia gitu, walaupun dia di bawah kita tetap harus humble, nggak boleh enggak, kita harus benar-benar berbuat baik juga di dalam kesombongan itu. Tapi sombong itu ya harus dihilangin gitu. Banyak kan kita emang punya, misalnya kita dibeliin nih sama orang tua kita laptop baru, kan WA nih, woi kesini, nih gue punya laptop baru loh, itu udah sombong gitu. Kalau ada yang bisa yang terpuji juga, sini main yuk gitu, nanti kita nonton, misalnya nonton bareng gitu, kan bisa cara yang lebih baik lagi, nontonnya di laptop. Nah ketika kita di situ teman kita lihat, wah laptop tuh baru gini tuh, laptop kamu tuh baru tuh gitu, bagus gitu. Nah dari situ enggak ini biasa aja, bagusnya juga kamu laptopnya gitu. Nah itu kita juga berbuat baik juga gitu, jadi nggak ada rasa sombong juga gitu. Gitu uh, uh, bisa dipahami kalau misalnya ada yang kurang atau gimana. Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada. Kalau saling mengenal itu kan ada satu cara yang paling baik itu balik-balik kita. Iya, mau orang tua mau guru itu harus karena ngambil keberkahannya gitu. Walaupun orang nih ya, ini kebanyakan orang tuh kita merasa tinggi, orang tua kita di bawah kita, maksudnya orang tua kita tuh minim pendidikan, tapi kita di atas pendidikannya orang tua. Itu nggak boleh, kita nggak boleh mencela, kita nggak boleh merendahkan orang tua. Setinggi tingginya kita, kalau tanpa orang tua kita nggak ada apa-apanya. Kita harus tetap menghormati orang tua, walaupun orang tua minim pendidikan, kita harus menghormatinya. Itu adab yang bagus juga itu. Seakan-akan kita hanya orang bodoh di depan orang tua, dah gitu aja. Kita harus menghormati orang tua kita juga gitu. Jangan kita meninggi ilmu di depan orang tua kita, itu nggak baik, itu alat tercela juga, nggak boleh gitu. Nggak berkah ilmunya nanti ke depannya, nggak bermanfaat. Nah begitu, kiranya begitu. Oke, sekian dari materi kakak. Sebelum kita menutup materi kakak, seenggaknya kita baca doa setelah belajar. Nah setelah belajar, siapa yang mau memimpin doa? Ayo, siapa? Siapa? Oh iya, yang keras ya suaranya. Oke, ayo satu. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari kakak. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau kata-kata yang nggak enak atau gimana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.